Sekretaris PGRI Madiun, Dr. Sabulo Gimbo MPD, yang kami hormati Profesor Dr. Sutomo MPD selaku pemateri, yang kami hormati penanggung jawab aktivitas 3.3 Ibu Dr. Indah Hasanatus MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi, dosen, dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, kesempatan untuk bisa menghadiri acara pelatihan pengembangan pembelajaran inovatif berbasis proyek dan case-based learning program PKKM Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Madiun tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya, Vivi Rupiana, selaku pembawa acara, membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, laporan penanggung jawab aktivitas 3.3. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, doa. Dan yang keenam, penutup. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi mandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga yaitu laporan penanggung jawab aktivitas 3.3 kepada Ibu Oktarina Hidayatus MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Madiun serta jajarannya, yang saya hormati Profesor Dr. Sutomo Magister Pendidikan selaku narasumber, yang saya hormati Dekan Fakultas Perguruan Tinggi Pendidikan dan jajarannya serta Bapak Ibu tamu undangan. Beberapa laporan yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, pelatihan ini merupakan salah satu kegiatan dari dua program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM dari program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD tahun 2022 yang dipetakan pada aktivitas 331 yaitu pengembangan pembelajaran inovatif. Kemudian yang kedua, rangkaian kegiatan aktivitas 331 diantaranya nanti hari ini pelatihan pengembangan pembelajaran inovatif berbasis PJBL dan JBL. Kemudian akan ada review perangkat pembelajaran berbasis PJBL dan JBL. Dan yang terakhir adalah pendampingan penyusunan bahan ajar berbasis
PCPL dan PCL. Pak Rektor dan Bapak Ibu, luaran dari kegiatan ini diharapkan adalah 15 bahan ajar, dan peserta pada pelatihan hari ini berasal dari dosen PGSD secara keseluruhan, dan ada perwakilan program studi di bawah lingkup FKIP. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Riwayi Tomo selaku Rektor Universitas Gajah Mada. Yang saya hormati dan saya banggakan dan yang saya kagumi Profesor Dr. Sutama Andri selaku pendamping dalam kerangka pengembangan pembelajaran berbasis kepada. Dan yang saya hormati para patroli, para dosen dan para panitia sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sebelumnya kalau kita sekalian selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita sekalian masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kerangka pelatihan pengembangan pembelajaran berbasis inovasi. Bapak Ibu sekalian dan Prof. Sutama, perlu kami sampaikan bahwa program PKKN ini saya selaku dekan berharap bahwa program ini nanti setelah dibimbing oleh Prof. Tama, mudah-mudahan pada teman-teman sekalian bisa mengeluarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Tama, terutama kepada mahasiswanya. Begitu pula pada teman-teman dosen, harapan saya bahwa pelatihan ini tidak hanya sekedar kita memenuhi kewajiban kita dalam kerangka program hibah provinsi PKKN tahun 2022 ini, tetapi program ini sebenarnya adalah untuk kita semua, khususnya untuk prodi, untuk pengembangan prodi, membekali prodi dalam kerangka untuk akreditasi pada jenjang yang memperoleh predikat yang lebih tinggi. Di samping itu juga merupakan salah satu program dari institusi dalam kerangka ikut mengembangkan institusi melalui salah satunya adalah program PKK. Perlu kami sampaikan pada teman-teman sekalian bahwa program ini sebenarnya bukan programnya PGSD. Kebetulan PGSD merupakan salah satu program yang terpilih pada program ini. Program ini sebenarnya adalah program institusi, sehingga keberhasilan kita dalam melaksanakan program ini dan keberlanjutan program itu merupakan tanggung jawab kita untuk membawa nama baik institusi. Sehingga khususnya pada teman-teman PKIC, kemudian teman-teman PGSD dan saya selaku Ketua Taskforce bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan program ini. Artinya kalau program ini berjalan dengan baik, kita pasti didanai untuk program tahun berikutnya. Tetapi kalau nanti pada bulan November review kita dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan, itu artinya kita gagal. Masalahnya bukan gagal dan tidaknya, tetapi adalah keberhasilan dan semangat kita dengan dana hibah yang cukup besar juga yang kita peroleh tidak dengan mudah. Ini kalau kita tidak jalankan dengan sungguh-sungguh, dengan membagi waktu yang sebaik-baiknya, maka rugilah kita. Pertama, ini adalah yang ahli di bidang ini yang sudah banyak melintang kemana-mana. Ya. Kalau ini tidak kita manfaatkan dengan baik, Bapak Ibu sekalian, rugilah kita. Ya. Mumpung ketemu Prof. Tama, nanti bisa berdiskusi secara mendalam. Di samping itu nanti Bapak Ibu tidak hanya berhenti pada saat ini, pendampingan nanti pasti
akan dilanjutkan di beberapa hari kemudian. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon pada teman-teman sekalian, mari kita sukseskan program ini sehingga kita memperoleh kepercayaan lagi oleh Dikti dan kita bisa didanai untuk tahun kedua, dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk peningkatan akreditasi kita. Itu harapan dari saya. Saya kira itu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Sekian dari saya. Bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Satu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Profesor Dr. Sutama, Master Pendidikan, yang saya hormati Pak Dekan, Bapak Dr. Sabtu Timbong, Bu Kaprodi, dan Bapak Ibu dosen di lingkup FKIP yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat, khususnya nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini tanpa suatu kekurangan apapun. Semoga kita terus diberikan kesehatan, keberkahan, dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan selamatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf mungkin tadi terlambat menunggu saya ya. Karena sebenarnya saya mulai setengah 8 itu sudah ada di kampus ya. Tapi karena sudah terlanjur asik dengan PPG ya, yang saya ingin masuk ke rencana aksi keempat ya, sehingga saya lupa kalau ada undangannya ya. Dan mohon maaf juga Prof. Suprama ya, nanti saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena hari ini benar-benar padat sekali ya. Jam 9 ada rapat dengan PPLP ini, nanti saya masih izin untuk terlambat sedikit. Kemudian jam 10 nanti ada undangan dari kementerian yang untuk orientasi PPG pelajaran. Jadi kegiatannya benar-benar padat dan jamnya berhimpitan. Betul, nanti mohon maaf jika saya tidak bisa mengikuti sampai akhir. Bapak Ibu, sebenarnya ini program ini sangat bagus sekali ya, dalam meningkatkan kompetensi ya, Bapak Ibu dalam hal penggunaan model pembelajaran. Kalau saya perhatikan ini Pak Dekan ya, tolong nanti teman-teman lebih dimotivasi lagi ya. Dosen PGSD itu kan 37 lebih ya, ada sekitar 37. Ini kalau saya lihat yang dari PGSD mungkin tidak sampai 50% ya. Tolong ini kembali nanti dimotivasi, mengingat bahwa ini program yang sangat bagus ya. Dalam rangka implementasi student center learning kan kita sebagai pengajar atau sebagai pendidik itu kan harus ya diupayakan bahwa model pembelajaran kita akan menggunakan model-model pembelajaran inovatif ya, di mana hari ini melalui program PKKM ya, yang dijalankan khususnya di Prodi PGSD ya, kita mengadakan kajian model pembelajaran inovatif untuk project based learning ya, PJBL dan CBL ya, test based learning. Ini adalah merupakan suatu model pembelajaran yang sangat bagus ya, untuk bisa kita implementasikan nanti di dalam pembelajaran. Apalagi tadi ada juga ya produk yang nantinya diharapkan untuk bisa dihasilkan oleh Bapak Ibu, yaitu bahan ajar ya, bahan ajar berbasis PJBL dan CBL. Ini tentunya sangat bermanfaat sekali ya. Nanti monggo ya, ini benar-benar dimanfaatkan sehingga apa yang kita jalankan, program yang kita peroleh dari PKKM melalui kompetisi
institusi ya, yang dananya cukup besar dari kementerian, dari anggaran APBN. Ini benar-benar kita manfaatkan semaksimal mungkin, karena kita sebagai institusi swasta itu kalau untuk pengembangan SDM kalau yang mengandalkan dari dana internal itu pun juga sangat berat. Ini mumpung ada dana dari kementerian dan dari pemerintah, ini kalau kita tidak bisa memaksimalkan penggunaan itu juga tentunya akan membuat diri akan sia-sia. Dan sekali lagi pesan saya bahwa karena ini anggaran negara, anggaran APBN, mari kita jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai nanti ada hal yang kurang baik dari pelaksanaan kegiatan PKKM secara keseluruhan ya, secara keseluruhan, sehingga itu nanti juga akan membuat citra institusi kita juga akan turun ya. Tadi sampaikan oleh Pak Dekan, bagaimana kita semua kegiatan ini nanti kita jalankan dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti pada saat laporan bahwa laporan yang kita laksanakan itu bisa diterima dengan baik, dan tentunya harapannya untuk tahun kedua itu nanti bisa tetap didanai. Sekali lagi, kalau tahun kedua didanai berarti untuk meningkatkan kompetensi SDM kita itu benar-benar sangat luar biasa ya. Artinya dana yang kita peroleh dari negara itu benar-benar bisa kita memaksimalkan untuk kepentingan kita, khususnya dalam upaya meningkatkan kompetensi dosen ya. Dan sekali lagi saya berharap nanti Bapak Ibu ya teman-teman ini bisa dengan sungguh-sungguh mengikuti apa yang disampaikan oleh Prof. Sutama, sehingga Bapak Ibu bisa menyerap semua materi yang disampaikan dan akhirnya bisa mengimplementasikan nanti untuk pembelajaran yang Bapak Ibu ampuh di mata kuliah masing-masing. Saya pikir ini sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada salah hilaf. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dan berkah darinya dan bisa bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yuwafi bi'amal wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, dengan mengharap ridho-Mu pada hari ini Kamis 29 September 2022 kami berkumpul bersama di Laboratorium Terpadu Universitas PGRI Madiun dalam rangka melaksanakan acara pelatihan pengembangan pembelajaran inovatif berbasis proyek dan JDR. Allahumma ya Allah, ya Ghafur, yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjalankannya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Kuatkanlah tali silaturahmi kami ya Allah, untuk bersama-sama mengantarkan Universitas PGRI Madiun yang kami cintai ini menjadi perguruan tinggi yang besar, yang selalu terus memperbaiki diri untuk menjadi lebih bermartabat dan lebih bermanfaat bagi sesama. Allahumma ya Allah ya Mujib, yang Maha mengabulkan, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Sutomo, MS, segenap panitia pelatihan pada pagi ini dan segenap undangan
materi Prof. Sebelum Prof. Sutama menyampaikan materinya, izinkan saya Prof untuk membacakan CV secara singkat. Beliau adalah guru besar pendidikan matematika ya Prof, Profesor Dr. Sutomo MPD. Sutomo sebabnya Bang Bandung. Salah yang Boyolali. Profesor Dr. Sutama MPD lahir di Boyolali 63 tahun yang lalu, nggih, Prof. Nggih, tak menika sekarang bahasa Jawa. Sekarang mendapat DKN FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengalaman beliau luar biasa. Saya langsung auto searchingnya bahwa indeks fokusnya itu luar biasa. Tidak 4 nih, indeks fokusnya, kemudian indeks tugas bulannya juga 15, luar biasa sekali. Banyak hibah dan juga baik nasional maupun dari setiap tahun beragam ya Prof. Dan luarannya juga sangat luar biasa. Adapun Prof. Sutama ini juga ahlinya di buku ajar ya Prof. Tadi sempat cerita bahwa tahun lalu 2021 menghasilkan 10 buku ya Prof. Jadi pada pagi hari ini mari kita berilmu berguru pada Prof. Sutomo. Baik, tidak panjang lebar CV yang saya bacakan, langsung saja Prof. Penyampaian materi kurang lebih 60 menit Prof. Oke, 60 menit, kemudian nanti ada diskusi. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang bersama-sama kita hormati Pak Rektor dan Pak Dekan ya. Sudah ada kegiatan yang bersama. Yang saya hormati ini tim yang dimotori oleh ini Mbak Endah ya. Pesan sebagai campurnya ya, Sutama, Sutomo, campur-campur. Jadi nama saya itu Sutama kalau di kampus Pak. Kalau sudah sampai di kereta Sutomo, Pak Tomo gitu ya. Nah jadi gitu. Setelah di kereta kan beda ya. Tapi di kampus Sutama loh kan, udah terlihat itu. Di kampus itu Sutama. Tapi setelah sampai kereta Pak Tomo. Jadi terus kita ngomong imam ya. Ini yang kita banggakan ya, jadi ya rekan-rekan panitia ini luar biasa ya, dapat hibah ini kalau udah luar biasa dan dapat ini ya. Nanti Mbak Fida koordinasi dengan BD Samsat saya itu bahasa Inggris. Itu sekarang tahun kedua, tahun pertama itu 3,9 M. Itu khusus untuk bahasa Inggris, yang lainnya kan 5 loh. Tapi tahun ini hanya 900, berapa? Ya ora ya rada pelati ya. Negara ini rada berkurang dulu ya. Zaman dulu penelitian itu Pak Tomo itu tahun 20 ya 20 Pak Tomo dapat 6. 2021 itu dapat berapa 4 atau berapa? 2022 ini dapat 2 atau Pak? Wah, saya marah ya. Tapi ya sebetulnya kita tidak makin marah. Duitnya oke Indonesia saja ya, hanya pengelolaannya aja ya. Mungkin untuk yang lain kan gitu ya. Ya, rekan-rekan dosen Kapodi, ini yang kami banggakan ya. Jadi saya minta Mbak Fida harus komit dulu. Aku diceluki asisten saya di sana namanya Fida sama saya. Kalau saya manggil itu Dit ya.
Bayangan kurus juga gede banget. Bayangan saya. Ya baru ketemu ya Mbak Vida ya. Tapi besok ikut lagi ya, ikut seminar di tempatnya saya, nanti saya kondisikan. Fokus atau WOS. Jadi yang Mbak Endang itu nanti masuknya WOS. Banyak. Banyak. Tapi kalau misalkan masuk Fokus atau WOS, nanti tanggung jawab Pak Tom. Karena ketuanya saya ya. Jadi tanggung jawab Pak Tom. Gitu ya, rekan-rekan semangat ya. Dan itulah profil Scopus Pak Tomo itu bisa dibuka nanti ya. Sinta profilnya itu juga dibuka. Pak Tomo kok bisa nulis nggak gitu memberdayakan mahasiswa itu bisa. Kok kita jadi dosen itu harus menghargai semua orang ya. Termasuk saya cilik-cilik kan. Termasuk saya cilik-cilik ya dihargai. Nggak boleh. Nah, sekarang kan nggak boleh marahin siswa, nggak boleh kan? Nyeneni, marahin ngandani kan gitu. Nah, bahasa Jawa apa ini? Nyeneni lah itu ya. Orang itu nanti kemes barang nanti ya. Apa itu nanti bahasa? Wah, ambigu apa ya? Gitu ya. Gitu ya, rekan-rekan pokoknya kita nanti diskus ya paling penting. Ini teoritis itu tidak begitu ya. Saya kira semuanya udah paham ya. Ya ini rasionalitas. Nek tulis aja padha karo kancane, karo wong liya. Apa pengertian? Wah, wis rapi ya, udah ya. Pengertian apa saling pengertian rasa ditulis dadi ya. Jadi itu ambigu itu. Gara-gara dosen, kalau nulis buku nanti jangan pengertian bla 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 jelek. Aku udah review tak coret. Minimal itu definisi, kemudian konsep, hakikat, gitu ya. Nah ini latar belakang Pak Tomo beda rasionalitas. Matematika juga beda. Jadi rekan-rekan kalau nulis buku, pokoknya ide-ide barunya, ojo podo wong sing liya-liyane. Coba kalau panjenengan mendefinisikan apa namanya pembelajaran apa? Pembelajaran itu apa? Orang-orang lain kan interaksi toh, bahwa coba melu. Tulisannya jelek kalau seperti itu, melu. Nanti apa namanya turunitinya tinggi nanti kayak, gitu. Nah apa? Kalau pembelajaran apa? Yang paling tinggi, yang paling hot apa? Komunikasi, ya. Nah, rekan-rekan, tantangan masa depan ini saya garis bawahi, mutu, investasi dan transformasi. Paling penting itu. Yang lainnya tuh ya boleh lah. Tapi ya tidak meninggalkan ya lah, mutu kan. Kalau kita swasta itu, Pak Tomo seringkali mengatur itu ya. Kalau kita tidak setiap saat berbenah diri, kata ini, jadi habis barang ya. Jadi mandi dan gitu. Juga mandi lagi juga. Mandi lagi. Mandi ya. Kalau tidak setiap saat berbenah diri, cepat atau lambat akan ditinggalkan masyarakat. Itu kata-kata kunci yang paling penting untuk Mbak Endang. Ya. Gitu ya. Jadi mutu, investasi. Nah, tadi si Mbak Vida tak bilang ini, situ buat sendiri seperti ini. Masa ini beli aku, ya, tidak beli sendiri. Apa UMS punya Pak? UMS punya. Judulnya sudah UMS gitu ya. Tadi Mbak Vida tak bilang snack barangnya gaya dewe ya, orang satu tutup kopi ya. Nah, investasi itu. Prestasi masyarakat apa? Prestasinya apa? Kurang muatan karakter. Kita dosen itu alah rasa mulan saya ngangel ya. Rasa ngangel bisa sendiri itu. Maksudnya udah bisa sendiri itu. Tapi yang penting dibiasakan karakternya ini. Apa pembiasaannya apa? Kalau di tempat saya semua kaprodi sudah tak suruh nyusun. Pertemuan pertama surat apa, ayat berapa sampai berapa. Jadi permulaan awal ngajar itu ngaji semua. Dosen, dosen tadi sudah tak pamerkan Mbak Endang ya.
Dan tadi saya mengelilingi semua prodi. Prodi kami berapa Pak? 17. Prodi saya 17. Jadi setiap habis subuh 4:30. Sekarang subuhnya kan jam 4 lebih dikit ya. 4:30 itu ngaji semuanya. Itu namanya pembiasaan. Apa itu? Karakter itu. Apa Mbak Beda? Profil pelajar Pancasila. Kan gitu kan? Ada 6 itu loh. Nah, udah itu penting itu. Lalu kognitifnya agak iso, percaya bisa. Sopo sing iso. Semua orang bisa kalau normal. Ya, jika normal itu bisa. Nah, tapi kan yang penting kan ada kemauannya. Nah, ada kemauannya inilah karakter didorong itu. Kemudian perkembangan pengetahuan dan pedagogi. Apa itu? Ini observation based discovery ini dan kolaboratif. Nah, ini penelitian Pak Tomo ini kolaboratif saat ini tahun kedua kolaboratif. Jadi dulu itu kan pendekatan berpusat pada guru kan, kemudian berpusat pada siswa. Pada siswa guru dia ngerokok orang kayak saya, ya. Kemudian dulu ini pendekatan pada siswa, ya tak? Juga ya. PPKN ini gitu tapi. Itu pada siswa itu bekerja ya, kemudian ngerokok apa bisa. Ya tak? Apa sekarang itu yang paling keren? Ya Bet ya. Mbak Pidar ini orang kayak uji Pak Tomo ya, uji lah teko ya. Ya, apa itu? Kolaboratif. Jadi kerjasama, siswa mengembangkan potensinya, guru menjadi fasilitator. Jadi tidak ditinggal, ya dikelilingi gitu ya, kelompok-kelompok kecil. Nanti produknya ini ditambah LKPD untuk mahasiswa. LKPD ini Pak Tomo tak bilangin, tulis kan? Juga bawa apa lagi? Tulis dengan catatan ini. Nah, karakteristiknya ini Pak Tomo adalah satu. Lihat-lihatnya kan normatif lah ya, identitas dan sebagainya. Tapi isinya LKPD itu apa? Satu itu pengembangan konsep. Pengembangan konsep. Apa itu? Menemukan. Jadi mahasiswa diajak menemukan konsep-konsep. Kalau matematika kan rumus apa? Ya lah, dari PPKN nomor sesuai kan ini. Ya lah, baik pengembangan konsep. Jadi di sini menemukan konsep. Mahasiswa itu dituntut, difasilitasi, dibimbing, ya lah. Baik difasilitasi untuk menemukan konsep-konsep. Nah, setelah konsep apa? Yang kedua. Yang kedua adalah pelatihan berkelompok. Ini hasilnya Pak Tomo penelitian. Tapi tidak Pak Tomo sendiri baca dan saya diskusi dengan teman saya yang ada di Belanda. Kebetulan Pak Tomo itu PPG ya, PPG di Jakarta itu teman-teman saya yang ada di Jepang sana, di Belanda. Jadi profesor India, jadi profesor Belanda. Teman saya SMP, ampun wean, jumlah bertambah, perwean ya. Jadi ketemu kantor-kantornya kan begitu kan ya. Itu tadi saya ketemu tetangga saya yang desa mana nih mau. Wah kayak kau habis kan. Lebih sih udah dia ada. Masih hidup dia. Nah itu kata-kata seperti itu dari teman saya Belanda tadi. Ya, saya diskusi tentang itu. Bukan berita apa? Saya berita ini. LKPD-nya apa? Sistematikanya seperti apa? Ini loh pernah ada Pak. Ini saya sampaikan panjenengan nanti di-create lagi ya. Ojo persis Pak Tomo terserah situ ya. Tapi Pak Tomo tadi yang kedua adalah pelatihan terkontrol. Judulnya saya kan berkelompok ya, tapi judulnya saya pelatihan terkontrol. Jadi dikontrol ya. Nah, disitulah menerapkan konsep-konsep tadi. Menerapkan matematika kan gampang lah ya. Kalau bisa ya kayak juga ya raiso gitu. Tidak bisa ya. Pak Tomo belum PPKN angel banget ya cerita ya bisa orang ada yang balik kan. Pak Tomo kan gitu. Jadi inilah perbedaan setiap individu ya mempunyai spesialis masing-masing. Juga ngomongin matematika angel. Aku yang ngomongin PPKN juga angel kan sama ngomongin raiso. Ya lah. Oh sejarah itu zaman SMA itu papat kalau terus ya.
gurunya tak cegat aku diluluske biji nopo aku bermuka. Cegat gurunya naik pitung kali aku naik trail ya kayak zaman cilik kan rada kematian. Saiki ora kemati, Pak. Nah gitu ya. Jadi pelatihan terkontrol ini judul Pak Tomo. Situ terserah aja nanti ya. Agar berbeda seperti apa? Jangan sama persis. Ada bedanya. Beririsan boleh. Ya toh. Paling bagus adalah saling lepas. Ini matematika kan begitu ya. Jadi diagram Venn-nya ya. Berpotongan, atau beripet tidak boleh. Yang ketiga itu adalah pelatihan mandiri. Ya kira rasa diganti atau enggak? Jadi, ini kan proses sehingga siswa itu bisa kan, gitu ya. Nah ini, di situ itu adalah LKPD. Nah kalau situ gimana? Pak Tomo kan dia kan LKPD kita haki ya. Tadi kan haki. Hakinya sini yang ngurusi siapa? Mbak Pusat Inovasi dan ya. Kekayaan Intelektual. Kalau lama nanti bilang Pak Tomo ya, biar deket sebentar. Pak Tomo bisa 1 detik selesai aja. Iya caranya. Gitu ya. Ya itu tadi. Mengapa aku? Karena networkingnya luas, saling menghargai orang lain. Situ kalau masuk tempatnya kampus Pak Tomo, situ tanya orang nyapu aja tahu Pak Tomo. Di situ tahu Pak Tomo. Oh tahu kantornya sana macam gitu ya. Sama-sama tanya satpam nanti diterke situ mulai ya. Diantarkan. Karena apa? Networking. Mau desa Pak ya. Zaman desa orang kuasa ya mau desa jadi menghargai orang lain ya. Nah, kompetensi masa depan apa itu? Nah, kompetensi masa depan itu kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal. Kita tidak boleh ketinggalan itu. Jadi kita itu bisa hidup di mana saja kan, intinya kan gitu ya. Jadi kalau nanti masyarakatnya itu masyarakat global nanti kita bisa ditunda. Ya kalau Pak Tomo ngajari anak-anak dosen-dosen baru itu ya, itu tidak saya ikut campur-campur itu politik enggak bisa apa-apa campur-campur ya. Udah fokus yang kerjaan aja. Yang saudara kerjakan itu fokusnya itu Pak. Fokus itu aja, nggak usah sing-sing aja ya. Fokus itu aja. Kalau bisa kan udah bagus itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada fenomena negatif yang mengemuka. Apa itu? Plagiat. Itu mulai gampang ya. Orang kira ngomong bahasa, pinter-pinter bahasa ya. Kalau matematika itu 2 tak juga. Kalimat itu ada 2, MD dan DM. Nah, peliti sih juga. MD meninggal dunia kamu. Bagaimana? Artinya apa? Agar supaya tidak plagiat. Situ kalau baca dari internet, mesti kayak batin harus yang batin akan. Pak kamu kok buka laptop bareng kok? Ini gue turunan yang udah kok ada tak sedet. Kemudian kita di TKO ini mahasiswa saya tak latih ya. Kalau saya ngajar itu semua buka HP. Siapa yang tidak punya kuota catering punya Pak Tomo. Pak Tomo rasa bayar ya. Jadi ya setiap kelas tak suruh catering Pak Tomo. Wah ngerti-ngerti cek kurang sedino aku suntek aja. Loh, api ingin gitu ya. Coba bayangkan ya, apa ada dosen yang seperti itu di sini? Dan itu Pak Tomo itu bisa saja saya sendiri juga. Ya, di sana. Mana mau desa mau apa ya? Ini mau tekan mau desa ya. Oh, nyanyur rasa tuku ya Pak ya. Nyanyur rasa tuku Pak ya. Tinggal penting oleh tombol. Neng kota kan ya. Kayak kalau desa, ciri-cirinya desa loh, mau desa ya punya latar belakang ya. Latar belakang lagi. Jadi punya latar belakang. Agar supaya tidak plagiat, itu seperti apa? Tadi baca kalimatnya seperti apa, ambil maknanya, itu paling penting. Yang paling bagus ya, ambil maknanya. Nek raiso baca kalimatnya dibalik. Dah jadi tidak plagiat. Matematik itu. Wes sekarang ngomong juga karena padahal
diwale dandani kalimatnya. Tapi kan kita harus tahu, Cik Bu Endang ya satu paragraf itu terdiri dari kesukaan matematika agak. Satu paragraf itu minimal 2 kalimat, minimal ya. Apa itu? Kalimat inti dan kalimat penjelas. Udah matematik itu. Jadi ini ngelatih nulis artikel gampang. Jadi setiap paragraf berawal dengan statement dari penulis, ora itu kutipan. Jadi ngomong nek rasa ngomong maca kene lho diambil, diwale, kan gitu ya. Itu caranya. Wes, terus ada pendapat ahli. Kan gitu ya. Pendapat ahli jangan diambil utuh, ambil maknanya. Rasa ngambil maknanya tadi dibalik. Wes ora ya saya ngajarin mahasiswa saya, wah pinter-pinter akhirnya ya. Ampuh lah ya. Coba ini berapa aturnya? Kurang dari 15. Ya tempatnya saya 13. Kalau apa ya? Masuk Skopus sudah. Itu. Ya bagiannya itu ya. Jadi dilatih itu Mbak, tidak. Begitu ya. Jadi itu rekan-rekan ya. Nah ini desain pembelajarannya. Ini belum itu panjenengan harus punya ini yang apa? Yang revisi ya, yang revisi. Jadi yang paling tinggi kan create itu adalah yang PJPL itu create nanti ya. Jadi ini penting banget ini. Jadi rekan-rekan harus punya itu ya KKO dari belum revisi. Cari aja jeret gitu loh. Nah Pak Tomo baca hafal lah ya. Itu kan belum, ya kan nggak hafal ya cari ya. Ya cari nanti ya. Jadi intinya kan begitu. Sorry. Ngeklikin tadinya linknya ya. Ini adalah peran pencapaian CPL-nya ya, CPL-nya ya. Peran CPL-nya. CPL itu terkait dengan apa saja. Apa hati-hati ya. Ini yang lain nanti dibaca sendiri. Metode hati-hati. Karena yang berkembang di lapangan itu angel banget. Ya karena orang tahu mau teori ya. Sebetulnya di dalam pembelajaran itu ada framework-nya begini. Pak kamu tulis satu sini ya. Framework-nya ini. Nah ini namanya model. Terus nanti di dalamnya ini ada lagi. Ini namanya pendekatan. Terus di dalamnya nanti ada strategi. Di dalamnya lagi itu ada metode. Jadi metode yang cilik-cilik. Nah di dalamnya metode itu ada teknik. Nah metode dan teknik apa bedanya? Oh teman-teman itu metode berawal dengan M. Rapati nakal ya. Jadi diam aja. Jangan takut. Nek ra iso langsung aja Pak. Metode berawal dengan M. Bahasa gitu ya. Ya kan teknik berawal dengan T. Metode itu cara pada tataran teoritis. Ya. Kalau teknik itu cara pada tataran implementasi. Gitu lah ya. Nah, kemudian di dalamnya lagi arts, seni. Ya, jadi sebenarnya kalau lingkaran boleh ya, lingkaran lagi, dan seterusnya lingkaran. Teknik itu cara pada tataran implementasi. Metodenya apa? Diskusi. Ya, diskusinya bagaimana? Itu teknik. Diskusinya bagaimana? Itu teknik. Ya, jadi karena tataran implementasi. Kalau art seni taktik. Kalau kamu kelingannya saya tik tak permen. Ya, taktik itu adalah art seni. Jadi taktik itu adalah masing-masing dosen ini berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Ya toh, ono sing meneng wae kaya unta ora iso buyur Pak. Ini biasanya dosen matematika ya, mana dosen matematika? Ora iso buyur mesti. Senyum Bu ya. Jadi Pak Tomo juga matematik tapi senyum Bu. Saya ngajarnya apa? Pak Tomo ngajarnya paling angel dhewe. Geometri analitik ruang. Lho piye bayangno sapa sing iso Bu ya? Ini bocah-bocah tawarai tak gaweke LKS lho ya.
iso sinau. Nek sinau maca matematika iki nek pas istirahat. Nek sinau tenanan kuwi tulis. Memang contoh kalau PPKN ya Pak ya. Jadi matematika ini sinau tulis. Dan yang bocor Pak, tapi pas istirahat pas capek-capek lah ya, santai-santai sambil baca dan sebagainya gitu ya. Gitu ya. Jadi metode itu adalah cara pada tataran teori, latihan teori. Sebenarnya ada strategi. Strategi itu ada sintaknya. Ojo kleru. Lah mun RPPK kalau metode penelitian lah wes isene wae ya. Nah, langsung aja strateginya apa? Strategi itu seperti apa? PBL, PJBL, DL itu kan strategi. Karena ada sintaknya. Ya, strategi itu apa? Perencanaan yang akan dilakukan guru dan siswa. Ya, perencanaan yang akan dilakukan. Oke. Nah, panjenengan ini karakteristik pembelajarannya. Panjenengan kersani, kita kan punya RPS dulu ya, RPS-nya, nanti CPL-nya, kemudian ada dosen, ada mahasiswa itu, ada SB sumber belajar. Ini berkecukupan sumber belajarnya. Nah, sehingga sumber belajar tadi salah satunya akan dibuatkan buku ajar tadi kan ya. Nah, itu. Jadi itu nanti bermanfaat bagi tapi modul namanya modul ya, namanya apa, buku ajar atau apa ya. Tapi nanti kasih itu dilampiri dengan apa tadi namanya Pak tadi apa LKS ini ya, LKPD ini ya, kita dibuat LKPD apa peserta didik ya, ya kita juga peserta nanti mahasiswa dibuat sendiri ada apa namanya aja ya, namanya buat sendiri ya, percaya diri lah pokoknya kita ya gitu ya. Jadi itu ada interaktif, holistik, integratif, saintifik kan ya, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif gitu ya. Nah ini ada keterangannya, nanti dibaca sendiri. Ini Mbak Mitra, kalau saya mengklik, bagi tangannya segala lagi. Kalau saya, oke ya. Ini Mbak Miki ya. Oke ya. Jadi ini keterangannya nanti dibaca. Saya kira tidak ada masalah. Ini hanya teori ya, teori aja, teoritis. Nah, di sini ada pengalaman belajar ini, ya, auditori di mana, visual mana, dan seterusnya mana, ya. Ini adalah teori aja, tapi panjenengan harus menerapkan yang paling bagus, praktis ya. Jadi praktek kan gitu ya, paling tidak kan praktek itu ya. Nah inilah yang kita Mbak Bida nomor 7. Presentasi mata kuliah program sarjana yang menggunakan pendekatan studi kasus dan project based dengan bobot evaluasi 50%. Kan dari IKU ini, asalnya dari IKU. Jadi rekan-rekan nanti itu ya, nanti dipelajari itu. Yang kita bahas saat ini itu memang tuntutan harus 50%. Ya. Apa itu? Ya kasus-kasus, dibuat kasus-kasus. Contohnya Pak Tomo apa? Contohnya Pak Tomo matematika udah raiso ya. Contohnya adalah penelitian. Semuanya insya Allah kan bisa kan ya. Tak kayak matematika kok si juga ngopo ya, ngopo-ngopo ya. Tidak punya uang ngopo-ngopo kan gitu ya. Ya. Nah gitu ya. Itu ya. Oke. Ini tambah beda. Nah, definisinya ini ya. Jadi studi kasus, mahasiswa berperan sebagai protagonis, itu pemeran utama. Tapi fasilitatornya adalah dosen. Orang dosennya terus metu rokok ya, tidak boleh ya. Biar agak irit ya. Pak Dikan mau bisa anu deh ya. Baik itu rokok ya. Saudara yang masih muda-muda nih ya. Ben sehat dan umur panjang nih ya, rasa rokok ya. Gitu ya. Jadi kok berpusat pada mahasiswa, kok dosennya belajar rokok ya. Kalau tempatnya saya tidak dilarang. Terus saya beri mengundurkan diri atau tetap merokok gitu. Ya, lalu dikali waktu apa ya? Rokok ampuh, bebek mengundurkan diri mau merokok.
pengen ngerokok terus ya udah. Nah kalau di rumah aku nggak tahu kan, ya dah sebenarnya nggak tahu kan ya, kalau tahu kan. Ngerti, Pak kalau main ke FIP ada di kantin tempatnya saya itu sering ngerokok. Kantin tak bubar kita rokok tak dulu ya. Kalau nggak apa, ya ada dosen saya, dosen muda, dokter ya, TU saya, hei foto yang mana? Sini kasih foto apa? Udah mampun kok dokter apa? Respect, sing aku kau dengar lagi lo pecat ya. Nah di foto jebret lo tak lapor kita dulu, jebret ini iya, Jumat kayak ini ya. Gue diberuke sesuk apa saiki ya. Akhirnya udah dirokokkan. Jadi kantin tapi rokok. Pertama sudah saya ingatkan, tidak boleh jual rokok itu, mungkin sini tidak jual. Ada ditulis semua tidak boleh merokok. Iya sudah ditulis semua. Wes ICN gue, ya. Dan nanti sekali lagi ada apa pelanggaran sekali lagi, awas loh ya. Udah, sekarang tak robohkan Pak. Robohkan harta gue greenhouse biologi dan belanja apa gitu lah. Kapok kok ya gitu ya. Orang ngerti ya ini nopo ya. Rekan-rekan, apa tuh? Kesehatan, awak diri sehat dulu ya. Rekan-rekan dosen boleh sampai istirahat ya. Jangan dipaksa-paksa ngajar terus nggak usah. Ya, tapi ngajarnya diatur bagaimana volumenya bisa. Namanya apa? Span itu terpenuhi ya. Gawe itu terpenuhi. Wah, buat apa sih kaki? Karena dibayar kok. Ya. Enggak, aku sok kabeh tak marahi ya. Nanti tak kasih ya trik-triknya ya. Saya marahin DKN wes sok apa? Lo pun tidak resok, resok. Ini kemudian pembelajaran proyek ya. Kelas dibagi menjadi kelompok. Kelompoknya berapa? Idealnya berapa? Ideal berapa? Kemarin saya bagi kelompok itu saya maksimal 3. Nulis artikel tiga tambah dosennya 1 kan 4 ya. Nanti tambah dosen. Kalau ada Pak Tomo, tambah siapa saja boleh ya. Saya jangan dipakai ya lah. Malah tidak ngitung-ngitung angka piro. Pokoknya nomor 1 ya kalau sing submit kuwi 60. Lah 40 dibagi rekan-rekan. Kalau saya pokoknya semuanya banyak tidak apa-apa. Karena saya setiap prodi di Pak Lugo ya. Dicek aja siapa yang belum punya ID Scopus. Dosa kowe. Ya juga. Dia ID Scopus belum? Punya kan dibantu Prof. ID Scopus besok ikut lagi ya. Itu ikut lagi itu Mbak Vida jatah kasih ya. Saya kondisikan tapi matur ya. Matur Pak Toma ada berapa namanya siapa aja tinggalnya alamin. Judulnya apa kalau jenenge sapa bae saya kondisi. Ya saya suruhkan anak-anak saya ya. Si Noval sekarang Mas juga Noval masih ada. Masih hidup. Terus tambah yang dari ini dari luar negeri dari Belanda itu Mas Yasir. Terus tambah dari Jepang itu ada Mas Yunus. Nah, satu lagi nanti ada Zat. Tak suruh ngurus itu ya. Nanti rekan-rekan di sini semuanya buat. Nah orang yang tulis namanya aja ya. Biar semuanya punya ID Scopus. Kalau tidak punya ID Scopus, berasa unggul ya verifikasinya. Tadi tak tulis tadi Pak Dekan ngendikan, Pak Rektor ngendikan tadi ya. Jadi tim ini harus komitmen tinggi. Ya. Agar program ini bisa berkelanjutan. Itu tulis semuanya. Ya. Tadi Pak Kamu tulis orang WA tadi kan. Jadi kalau situ ada orang bicara harus komitmen tinggi. Dengarkan itu. Sambil ngajar rapopo kan. Tapi kan setting aja ya. Ada samun-namun itu.
Gitu ya. Ya. Jadi apa ini? Kegiatan-kegiatan seperti ini dioptimalkan. Moga dari kelompoknya berapa? Tergantung aja kelompoknya berapa. Kalau misalkan membuat proyek yang itu anak-anak kan ya mungkin kan maksimal 5 aja ya, minimal 3 kan gitu ya. Kan gitu. Kemarin saya itu membuat kelompok karena artikel itu maksimal 3. Kemudian ada yang 4. Dulu kalau 4 ya tidak boleh dong maksimal 3 gitu kan. Nah bagaimana harusnya? Kemudian dibagi 2 itu kan. Jadi 2. Nah, kemudian nanti dimasukkan dosennya lagi. Karena sekarang adalah apa Mbak Mida? OBE, outcome based education. Ya, luaran, semuanya berbasis luaran. Jadi tempat saya semua mata kuliah harus ada luarannya. Ya, semua mata kuliah mahasiswa harus membuat luaran. Konversi MBKN tidak boleh tanpa luaran menurut saya. Ya, ada laporan-laporan atau apa gitu. Harus ada luarannya. Berarti saya belum dapat nilai, Bro. Lah bagaimana? Atau keluar atau nilai? Pilih aja. Ya sudah saya tak buat luaran ya, tidak apa-apa. Jadi gitu Ibu sekalian, mohon nanti itu semuanya bisa diberdayakan. Mahasiswa pokoknya ya dioptimalkan. Tapi jangan sampai mahasiswa ya kosong banget ya, dibantu. Udah buat draft dulu. Pak Tomo bisa tulis buku banyak sekali bagaimana? Pak Tomo gaya daftar isi itu apa? Daftar isi ini buat saya. Logikanya kan gitu ya. Dah ini bab ini situ, bab ini situ, bab ini kelompok ini gitu jadi. Dan divalidasi, dipresentasikan dulu. Nanti presentasikan. Kita fokus aja santai tapi kita santai aja. Pak Tomo kuliah santai banget ya. Udah makan, minum, dipersilakan. Tapi bungkusnya masukkan kantong kiri, nggak boleh buang. Ya kan permen, ya boleh permen kan, tapi masukkan saku kantong kiri ya. Kantong kanan ya masih ada isinya kan gitu ya. Udah tak latih begitu. Gimana Pak Tomo kantong kayak banget juga. Kantong kayak sebenarnya. Isinya juga banyak. Isinya kayak banget ya. Jadi saya kan ada bawa tas, tak bawa tas nanti dibawa jangan lupa. Ini semuanya tak kantongi ya. Jadi apa tak kantong. Ada yang tidak cukup satu tadi ya. Apa jadi single kuping udah alah rasa rapat penting aku itulah tinggal tadi ya. Kriteria evaluasi 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas, case method atau presentasi akhir, project based. Iya Pak. Biji kan begitu. Jadi ini luaran ini, ya. Jadi kita harus buat luaran. Ya. Luarannya itu nanti yang bisa dipamerkan. Kalau di matematika kan ada itu nanti terus ada pameran. Pameran kita mengundang mitra. Untuk apa mitra diundang? Ya, nanti mitra sini, mitra bulan A. Besok kelompoknya murid ini 50 gitu loh Pak. Nanti kasih transport ke sininya kan gitu ya. Iya sanggup berang, sanggup, gitu ya. Caranya begitu. Ini tak percaya tak anu kan. Mau jenis fotokopi pada ini, itu baru partisipasi ini gitu ya. Terdaftar Pak, akhirnya akhir PMB yang 10 besar siapa kasih hadiah. Matematika gitu. Jadi ada apa namanya gelar apa namanya. Jadi ini setelah apa namanya output kita, jadi produk kita itu jadi nanti dipamerkan itu ya. Tapi ada yang minta dikasih. Misalkan peraga matematika banyak peraga ya, alat peraga dan seterusnya itu ada yang minta misalnya sekolah mana. Tapi besok harus itu tadi. Besok bapak siswanya masuk sini itu berapa gitu ya. Kasih aja tidak apa-apa, tapi bawa siswa masuk sini. Ini tak bilang ini, gitu ya.
Cara menelusuri mahasiswa baru sampai seperti itu Pak, sampai seperti itu. Dan ada yang dari rumah ke rumah, door to door ya. Moga dipersilakan. Jadi ini adalah kreativitas panjenengan. Ini tak bocor di situ. Nah, ini konsepnya BJBR. Nah, Pak kamu kan tidak tulis satu deh ya? Apa tadi? Pengertian itu adalah konsep. Jadi minimal itu definisi, terus konsep, terus hakikat. Mengapa? Matematika itu apa ada pengertian matematika ada. Berarti di sana adalah hakikat matematika, gitu ya. Jadi hakikat. Jadi panjenengan itu caranya begitu. Caranya begitu. Jadi karena Pak Tomo itu semester 1 tuh tahun berapa ya dulu ya? Pak Tomo pernah dapatin royalti buku. Pak Tomo tuh pernah nulis buku pelajaran SMA SMP loh. 17 ya. 17 buku. Saya tulisnya semean. Sebab apa? SD kalah, SMP kalah, SMA kalah, STN lanang kabir ada untuk buku lah. Nah, semean. Saya tulisnya semean dulu ya. Buku saya masih ada sekarang semean. Semean. Dapat royalti berapa itu? Tahun 86 itu dapat royalti itu 84 86 ya. Itu 30 juta. Oke banget. Semua desa rasa cakil dan 30 juta. Karena mobil baru itu hanya 17 juta tahun sekali. Gimana itu? Bayang namanya. Belum juta di Joko tak kayak ganti rantai deh Pak. Apa? Kayak siapa? Yang itu yang ngoreksi itu namanya apa itu? Itu ya. Editor tapi tak seluruh tak jajak rantai. Nemen mentek 200.000 jam sebelumnya. Ya saya ini tak kaya dari Pak ya kan gitu. Nah ini, jadi inilah yang berbeda dengan yang lain itu seperti apa? Cari kata, kita harus vocabnya harus banyak. Ya padan katanya. Ini sampai kalau Pak Tomo di disertasi, di tesis, di skripsi itu ya tujuan ada rumusan masalah kan ya? Sudah ada tujuan ya? Tujuan tidak boleh KKO-nya sama. Jadi setiap itu padan katanya apa ini? Gitu loh kan? Yang nomor 1 mendeskripsikan, nomor 2 tidak boleh mendeskripsikan. Ya sekian. Pokoknya ben berlatih. Kan biasanya Joko doa kan gitu ya. Itu jelek doa ya. Harus bervariasi. Oke, gitu ya. Jadi rekan-rekan semua intinya vocabnya harus banyak. Gitu dah ya. Pembelajaran berbasis proyek itu dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks. Permasalahan kompleks kan. Jadi artinya kompleks itu tidak hanya tunggal. Ya, tidak hanya tunggal. Kalau Pak Tomo sering kali dengan rekan-rekan mahasiswa, soal yang sulit itu seperti apa? Soal yang sulit itu seperti apa? Soal yang lot itu seperti apa? Kalau menurut jenengan, nek ngarep kan dari bocahnya, kan dari mahasiswa. Kalau matematika gampang, yang tidak bisa dijawab hanya satu langkah. Ya lah, misalkan 2 kali 5 berapa? Satu langkah tahu itu? Itu tidak itu. Yang tidak bisa dijawab satu langkah. Berarti apa? 5 kali P sama dengan yang itu ya. Itu sudah buat itu bagi anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD kan gitu. Jadi levelnya kan lain-lain. Yang buat itu apa? Yang tidak bisa dijawab satu langkah. Kalau lebih luas lagi, yang jawabannya lebih dari 2 langkah, misalnya gitu ya. Ini gampang. Angel kalau mahasiswa ojo sing gampang sing angel mikir ya. Nanti bocah kan berkembang sendiri. Jadi tahapannya seperti itu. Ya. Jadi oke, saya kira nanti bisa dibaca ya, baca sendiri. Nah, ini keuntungannya apa? Keuntungannya. Jadi kita motivasi itu apa?
Rekan-rekan, motivasi itu apa? Kalau mahasiswa agar bermotivasi bagaimana? Tunjukkan bahwa materi yang dipelajari itu bermanfaat. Kadang-kadang kan mahasiswa tidak tahu bagaimana cara memberikan motivasi kalau mengajar. Didorong, tiba kabeh didorong-dorong ya. Guru-guru tak tanya aja dong. Aku ngirim ulang guru-guru yang dulu juga ya. Guru atau sinau ya. Kata dulu baca tidak pernah Pak. Bagaimana? Tunjukkan aja bahwa materi itu bermanfaat. Manfaatnya itu ada dua minimal. Manfaat secara teoritis pada pelajaran itu Pak. Oh sesuk metu apa ulangan kajian, metu ulangan apa ulangan. Itu kan bermanfaat ya. Oh besok dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini jadi kadang-kadang ngajar itu ya rekan-rekan harus hafal loh. Misalkan pembelajaran itu ada pendahuluan. Apa isinya pendahuluan? Orang yang gacung ngawur ya. Ini ya, ini Pak Tomo ini bidangnya Pak Tomo dari desa. Guru besar saya adalah pengelolaan pembelajaran matematika. Jadi mempelajari itu terus kan. Dosen itu ngerti kan? Gue pendahuluan berarti sini. Nah, kegiatan ini tadi sini gini LKP jadi Pak Tomo tadi. Nah, kegiatan penutup nanti refleksi, artinya ada juga pijet media. Kayak bu matematika artinya apa? Bercermin ya. Ya, kita bercermin yang dilihat siapa? Kan gitu ya. Bayangan kita sendiri. Berarti apa artinya refleksi? Merenungkan hal-hal yang telah dilakukan. Apa yang direnungkan? 4 hal. Apa itu? Jadi bentuk kan koncone aja padha ya. Kowe maca coba refleksi ning ngene tulisan-tulisan wong. Alah angel banget ya. Saya enggak percaya. Harus ide kita. Peneliti itu kan punya ide. Itu mau ikut saya atau enggak? Enggak ikut ya udah apa-apa ya ya. Yang lain kan masih banyak. Indonesia ya apa payu ya. Ya tadi gitu. Jadi merenungkan hal yang telah dilakukan apa? Yang mana yang sudah bisa siswa itu? Mahasiswa itu mana aja yang sudah bisa, konsep-konsep mana yang sudah bisa, penerapannya mana yang sudah bisa. Yang kedua adalah yang belum bisa. Kalau sudah bisa itu udah gampang, cepet aja. Yang belum bisa. Kalau belum bisa nomor 3 apa? Akar penyebabnya apa? Mencari akar penyebab itu harus tahu sumbernya. Kalau sering berikan kan tahu dia ya. Sumbernya dari mana? Oh sumbernya dari guru. Dosennya DWP, dosennya menuntut kok teks buku rentet ya. Baca buku, Pak Tomo tadi bawa buku tapi di tas ya. Saya bawa buku saya. Tak foto DW Pak Guru, foto DW itu nek sing salah tak corai gitu ya. Itu biasanya S3 tak suruh mereview buku saya. S3 tak suruh mereview buku saya. Wes tunggu Pak Tomo masukannya apa? Pak Tuna tinggal revisi gitu ya. Hapus ya. Ini kan gede nggak latihan ya. Jadi Pak Tomo sejak sekolah wis ngapusi mahasiswa terus Pak. Jadi kalau dewe kapan iso turune rasa turu ya. Ya ndak? Kowe teko Mbak Fida wis lulus ini. Iki kapan iso turune ora wis telu, ora iso turu Pak. Iki sing arep lagi ujian ini ya. Ora iso turu dene ya. Yang keempat, alternatif solusinya. Nah ini penting ini untuk pembelajaran berikutnya. Jadi kita itu pembiasaannya itu ada 3 hal. Pada 3 hal pembiasaan. Dimana? Sebelum pembelajaran mahasiswa itu dibiasakan ngapain? Sing santai-santai aja. Dibiasakan ngapain? Pada saat pembelajaran mahasiswa itu dibiasakan seperti apa? Ini kalau tulis buku bisa itu ampuh. Ya, tulis bukunya gitu ya. Masukkan itu. Sebelum pembiasaannya apa? Ya. Saya kemarin uji S3 itu Mbak kita di UNS. Itu modulnya bagus sekali. Aku mau tulis rumah. Ini ya disalahkan sing dina iso. Tak salahnya dengan cover doanya.
sini. Masalah Prof Budi Budiono kan bisa saya ketemu saya, wah situ ampuh tenang profesor ini. Gua buat tuh Prof jenengan belum berhenti jenengan dulu aku kan. Saya ketemu di toko buku Gramedia. Nah, jadi di cover itu apa? Loh, apa namanya? Kan ada diagram, namanya diagram apa tuh? Peta konsep ya. Ada peta konsepnya begini, tak baca itu. Oh ini, di covernya seperti ini ya. Tak tanya, coba covernya itu kalau ada angka 3 dan angka 5, kemudian ada plusnya, kemudian ada gambarnya itu, situ ngambil dari mana? Apa maknanya? Langsung jawab kapok gue ya. Pokoknya gue saya langsung jawab deh Pak ya. Tapi gak ngawur tulis buku ya, saya tak gitu tapi hati-hati ya covernya berapa ya. Karena itu harus menunjukkan Pak, peta konsep. Jadi orang begitu baca cover itu, oh ini sesuai dengan peta konsepnya. Jangan hanya ngawur ya tulis buku. Sak gelemete kok tau Pak. Neng berdasar dulu ya. Jadi situ boleh aja mengutarakan segala sesuatu, tapi dasarnya apa? Teori itu ahli. Nah, jadi kan itu ya dosen, referensinya aja dokter Andes ya di sini. Nah, aku tak coba itu, surat tak kayak dia. Nah, siapa? Minimal DR, doktor, ya. Syukur-syukur profesor gitu ya. Nah, ini orang minimal kok dokter saja. Kalau masih MPD, rasa gue referensi gue. Oke, kapok gue. Mahasiswanya Pak Dewi. Tempatnya saya itu mahasiswa lulus apabila mensitasi tulisan dosennya. Tidak lulus. Ya, harus citasi dosennya. Dosennya siapa terserah. Itu penting berarti ya. Mengapa? Untuk naikkan pamor kita. Tapi tadi saya tulis Pak Dekan apa Pak Rektor? Nah ini Pak Dekan. Jadi untuk meningkatkan akreditasi institusi dan prodi. Jadi Pak Dekan hanya prodi saja. Institusi kita tingkatkan juga. Atas dasar apa? Kinerja panjenengan kolaborasi dengan mahasiswa. Institusinya tidak. Institusi harus ditingkatkan. Kan tidak bisa institusinya belum terrealisasi mengajukan PPG ya Bu Endang, Bu Fitri ya, Bu Pida ya, kan gitu. Disitulah intinya pocket kita itu harus tanya, ya. Dan seterusnya. Ini adalah keuntungannya. Jadi motivasi seperti apa, kemudian persepsi itu seperti apa, kan harus paham ya. Persepsi bagaimana caranya, refleksi. Kalau menyimpulkan bagaimana caranya? Ya, mahasiswa itu menyimpulkan. Diberi pertanyaan setelah apa namanya refleksi tadi ya. Nanti simpulkan. Jadi mahasiswa bisa. Nah, panjenengan sendiri kalau tulis buku nanti kan ada simpulannya dan seterusnya kan gitu ya. Tunjukkan aja bagaimana itu cara menyimpulkannya. Itu adalah makna-makna dari pembahasan. Jadi simpulan itu adalah makna-makna dari pembahasan. Gitu ya. Nah ini keuntungan berikutnya saya kira nanti bisa dibaca. Tidak ada masalah ya. Ini keterbatasannya. Jadi keterbatasannya. Jadi kalau situ tidak ini kan signifikan. Kalau kelemahan ini memang saya tulis. Ini kan signifikan ya. Jadi artinya signifikan. Kalau Pak Tomo tidak mau ngomong kelemahannya apa? Keterbatasan. Jadi tidak signifikan kalau begitu. Ya keterbatasannya apa? Waktunya itu banyak. Tapi ya mulai diatur waktunya, template-nya itu diatur betul-betul diatur. Ya, kalau udah cukup ya cukup. Nah, ini moderator ya, udah cukup.
penting ini, yang paling penting apa ini? Penilaian aktivitas. Tadi Pak Tomo kan matur tadi apa itu karakter. Karakter itu kan aktivitas ini. Ini adalah pada proses. Kalau output aja kan dipengaruhi oleh proses. Nah, ini bagaimana untuk menilainya? Ya kita siapkan dulu instrumennya. Instrumennya seperti apa? Intinya setiap item itu adalah satu tindakan. Jangan dua tindakan, gitu ya. Setiap item itu satu tindakan. Apakah semua kelompok menyelesaikan tugas dengan baik? Itu ya. Itu adalah satu tindakan aja. Kemudian komunikasi bagaimana? Kalau komunikasi, kalau kerjasama ini kan contohnya kalau kolaborasi deh ya. Kalau komunikasi, karena komunikasi itu sangat penting. Ini kan kecakapan abad 21 deh ya. Cakapan abad 21 itu diteliti itu. Pak Tomo telitinya itu terus. Jadi Pak Tomo kan ada literasi numerasi. Kalau orang bahasa kan literasi bahasa ya. Untuk agak Pak Tomo numerasi. Ya. Kemudian kecakapan abad 21. Dan ada di matematika itu ada pemecah masalah koneksi dan seterusnya ya. Itu sangat teliti. Ya. Kolaborasi, literasi digital. Nah, ini yang bisa. Pak Tomo tadi adalah literasi numerasi. Hitung. Nah, yang beda ya literasi bahasa. Gitu ya. Jangan kemana-mana. Kalau literasi digital harus kerjasama. Ya lintas ya, lintas. Nah, literasi teknologi dan seterusnya, gitu ya. Jadi inilah penting ini. Jadi ini buat semua nih, ya. Jangan nanti teliti kok aktifan apa itu. Ya pakai pakai kecakapan abad 21 dulu, ya. Itu aktif. Motivasi apa juga? Meneliti motivasi itu sudah kuno. Ya rekan-rekan kita tidak boleh meneliti itu lagi. Sudah saat cili-cili kan. Karena nanti salah. Motivasi itu ada dua perspektif ya, psikologi maupun manajemen pendidikan. Itu beda. Motivasi psikologi dan motivasi manajemen pendidikan. Gitu ya. Nah, rekan-rekan semua. Nah, ini adalah penerapannya nih ya, best practice-nya nih ya, penerapannya nih. Langsung aja ya. Langsung contohnya aja. Waktunya habis. Nah, ini contohnya Pak Tomo. Mahasiswa mampu membuat proposal. Wah, proposal itu angel banget. Jadi kan di akhir ya. Jadi sebelumnya kan membuat apa dulu. Sekarang adalah membuat proposal. Proposal itu kan ada pendahuluan. Yang paling akhir pendahuluan itu apa? Latar belakang. Di situ harus tahu dulu apa latar belakang itu. Ya. Jadi latar belakang itu apa isinya? Nah, jadi ada pendahuluan, ada kajian pustaka teori, ya dan seterusnya. Kemudian ada metode. Nah, tim base projectnya dan asesmennya seperti apa? Ya asesmennya ya. Jadi gitu. Ini adalah mengidentifikasi karakteristik tema dalam konteks pendekatan penelitiannya. Jadi pendekatan penelitian itu kan ada kuanti itu ada beberapa, yaitu korelasi, eksperimen, dan komparasi, kan gitu ya. Terus ada survei, kan gitu ya. Kalau survei di matematik jarang digunakan. Karena mengapa? Karena kita kan pakai sampel ya. Kalau kualitatif ada etno itu budaya, ya. Kemudian ada fenomenologi, ada kasus dan seterusnya, termasuk PTK. PTK tempat saya tidak boleh untuk skripsi aja, tidak boleh. Mengapa? Rekan-rekan harus mengikuti perkembangan. Guru memang harus bisa PTK, tetapi tidak boleh. Karena apa? Di PPG Jakarta sana tidak ada yang mau itu deh ya. Tapi harus bisa, mahasiswa harus bisa. Tapi untuk skripsi tidak boleh. Tidak harus untuk skripsi ya. Nanti untuk PPG aja. Untuk PPG itu kalau Pak Tomo di tempatnya Pak Tomo hanya artikel, tidak laporannya, artikel.
Jadi PPG kami tetap kalau PPL itu saya minta keluaran. Apa itu artikel? Artikel di mana? Walaupun kita hanya untuk saving, kita tuh harus punya artikel banyak dari mahasiswa. Nanti kalau pas agitasi, udah kami kan punya jurnal, punya link-link yang lain, teman-teman yang lain. Udah submit dulu aja, ya, ditandani dulu, menggerakkan mahasiswa. Sehingga PPG kami itu agitasi A itu pertama kali se Indonesia. PPG ya. Nah, karena apa? Ya segera ke Pak Tomo. Beragam melihara pindah orang di mana gitu Pak. Ngapain kami kerja? Udah itu tidak niat kerja. Di swasta itu harus begitu. Kerja itu tidak menurut jamnya ya. Kita punya jam itu berapa? 24 jam. Kalau di WMS kerjanya 26 jam. Gitu ya. Jadi mau gak jadi santai aja tapi harus kerja. Ya, yang motori saya kemarin. Wah ini sampai sana, mana kemarin? Ya, saving artikel itu. Ini tambahin dosen ini sebarkan sana. Dan saya punya Mbak Endah. Aku punya jurnal penelitian tindakan pendidikan. Besok titip saya aja ya, nggak ada masalah. Saya punya jurnal apa? Bukan jurnal semuanya. Ya, setiap prodi punya jurnal. Dan fakultas punya jurnal 3 ya. Sama pengabdian banyak sekali ya. Sama pengabdian banyak. Nanti tinggal titip aja PPG-nya aja ya. Tapi PPG harus punya saving artikel. Orang saya punya penumpu aja di saving di Google Drive sana ya. Nanti begitu benahi, kasih nama dosennya sih jelek, enggak saving. Titip ke Pak Tomo jalur kemana kan gitu ya. Gampang kok ini, rasanya lah. Jadi, networking saya tak titip kemana-mana Pak. Saya tak titip ke Bandung, tak titip ke mana, tak telepon. Ini segera minta LOA dulu. Lalu pilih biaya dari sampai saya ini semenit tidak dinoan. Dah kasih LOA dulu. Tapi Pak untuk laporan. Jadi, sebenarnya kita punya teman ya. Nah itu. Sekopus kok bisa Pak teman? Harus rasa tembak kayaknya. Juga ada salahnya ya. Itu ada anak-anak saya ya. Jadi si Nova dan seterusnya tadi. Nah, gitu ya. Jadi rekan-rekan semua, nah di sini rinciannya seperti ini rinciannya. Ya. Jadi nanti dibaca ya rincian dan kegiatannya. Udah ini di namanya apa Mbak RPS ya? Ya gitu ya. Udah ada saya kasih contoh-contoh punya Pak Tomo. Nah, jalur apa itu namanya? Jalur contoh yang lengkap ya matur ae. Ya, gampang nanti. Cek Mbak tak carikan yang satunya. Oke, Bapak sini lagi. Gimana? Ini ya. Ini masih proyek nih? Oh ini sama. PJJ versi best nih. Ini ya. Yes. Jadi ya. Oke ya, rekan-rekan semua. Ini langsung ke sini, langsung ke banyak sekali nanti dibaca sendiri ya. Langsung contoh ya. Ini adalah case. Ini ada ya ya. Mahasiswa mampu memberikan rasional tentang ketepatan rumusan masalah. Jadi beda anunya nih, ya kata kuncinya. Rasionalnya seperti apa? Karena matematik ya, kan ada logika rasional kan gitu ya. Tentang rumusan masalah, intinya sebetulnya itu mahasiswa itu bisa rumusan masalah itu benar atau salah ya, sesuai dengan judulnya tadi. Ya. Jadi ini kan contoh kasus saya. Jadi ya mahasiswa diberikan 3 kasus rumusan masalah. Jadi
diberikan 3 kasus rumusan masalah yang mana yang benar, mengapa, kan gitu ya, sesuai dengan pendekatan penelitiannya, mahasiswa diminta menganalisis kritis profil ketepatan rumusan masalah sesuai dengan pendekatan penelitiannya. Jadi, tapi mahasiswa kan sudah diajarin itu dulu, metode dulu ya. Ada tadi kualitatif, mixed method dan R&D. Mbak beda. Walaupun S1 udah dikenalkan R&D secara sederhana, nanti rumusan masalahnya tidak harus sampai pada efektivitas, keampuhan produk, tidak harus, boleh hanya sampai pada kelayakan, gitu ya. Layak aja boleh. Jadi produknya itu layak, gitu ya. Misalkan medianya itu layak. Nah nanti kalau setelah itu nanti dilanjutkan lagi, dieksperimenkan kan gitu ya. Layak itu ampuh nggak? Ya. Ini. Jadi ada hati-hati, kuanti tadi ada beberapa macam, ada kuali, ada mix method. Apa bedanya kuanti dan kuali? Siapa yang bisa jawab? Satu saja, yang paling dominan. Bedanya akeh, tapi yang paling dominan apa? Apa enggak? Oh enggak. Wih, sampai PKN atau seperti Hongkong ya. Jadi jangan. Apa kuali tidak boleh pakai angka? Boleh, ya kan? Kalau ditanya begitu kan, apa bedanya? Nah, ini kira ngerti maksudnya mau bahasa ya. Kalau kuali pakai T, kalau kuali tidak boleh pakai T. T itu apa namanya? Nah, uji T. Uji T itu namanya apa? Statistik inferensial. Kita ada di W ya. Jadi itu namanya uji T, uji itu ya. Jadi itu kuanti itu pakai statistik uji. Itu namanya statistik inferensial. Tapi di kuali tidak boleh. Nah sehingga PTK itu nuansanya kuali, berarti tidak boleh PTK itu, gitu ya. Nah gitu ya. Itu yang paling dominan, Dulu ya nanti kalau mau, nanti kalau tidak mau tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi gitu ya. Nah sehingga rumusan masalahnya bagaimana? Hati-hati. Kalau kuanti itu adalah menguji, berarti sudah ada kan yang diuji kan ya? Sudah ada yang diuji. Tinggal dipetakan dulu, kemudian di rumuskan masalah di pondok-pondokan ya. Keterkaitan antara variabel satu dengan variabel yang lain itu rumusan masalahnya. Tapi kalau kuali itu belum ada. Kalau belum ada apa? Membuat teori. Jadi kuanti itu menguji kan sudah ada kan? Nah lawannya kuali belum ada berarti. Kalau belum apa? Membuat. Kalau membuat bagaimana? Rumusan masalahnya indikator dari fokus yang diteliti. Kalau membuat rekan-rekannya kadang-kadang membuat nomor 1 pada judulnya persis ya, ada rumusan masalah ya. Nomor 2 faktor-faktor apa? Salah itu Pak. Corek kalau itu penelitian itu Pak. Rumusan masalah itu, tujuan itu lebih dari 1. Tidak boleh ada 1. Jadi saya pernah nilai PTK di Jakarta sana. Juaranya mana Pak? Tidak ada. Lu kok tidak ada gimana? Salah semua ya Pak. Ada yang peningkatan hasil belajar matematika gitu ya. Salah itu. Iya meningkatkan hasil belajar matematika. Nilainya diganti gitu Pak. Gampang mana? Harus ada afektif atau psikomotorik baru berdampak pada kognitif. Tidak bisa meningkatkan hasil belajar biasa itu. Ganti nilainya gampang men ya. Kadang-kadang kan judul itu tidak keluar di judul tapi di dalam keluar keaktifan dan seterusnya itu salah itu. Keluar dari space-nya. Ya. Jadi indikator dari fokus tadi.
harus holistik. Nah, sekecil apapun tapi harus menyeluruh. Tapi kan kuanti kan sebesar apapun dibatasi. Sebesar apapun dibatasi. Kan gitu ya? Bedanya begitu. Nah, kemudian kalau mix method. Oh, kalau mix method itu gabungan antara kuanti dan kuali. Kuanti tadi ada uji statistik, berarti ada tindakan. Ya, kuanti tadi kan ada tindakan gitu. Nah, kalau yang di mix itu apa? Ya, ada tindakan. Jadi peneliti melakukan tindakan. Peneliti membuat instrumen kemudian diujikan. Itu kan namanya eksperimen. Itu bukan kualitatif. Jadi kalau anak-anak matematika itu contohnya begini, para matematika itu analisis kesalahan pemecahan masalah soal yang di sekolah soal ada enggak? Enggak ada. Saya buat adalah peneliti. Tidak ada Pak, ini yang membuat saya sendiri peneliti mahasiswa. Ya terus saudara ujikan? Iya saya ujikan, saya teskan. Ya itu namanya apa? Kalau penguji namanya apa? Eksperimen. Itu kuanti. Ya. Nah kemudian dianalisis kesalahannya. Ada kesalahan konsep, ada kesalahan bahasa, ada kesalahan hitung. Nah itu kuali. Itu namanya apa? Mix method. Campuran. Jadi nanti harus ada rumusan masalahnya yang kuanti. Yang kuanti tadi apa? Perbedaan. Nah sehingga judulnya nanti ditinjau dari gender. Unjuk sih Bu. Unjuk air putih. Nanti tak kasih obat, aku obat oke apa nanti. Kebetulan anak saya itu dokter, nanti tak kasih obat ya. Tapi obat ini khas nih. Jadi waktu tidak sudah seperti itu. Kan dulu tegur-teguran itu. Kasih minyak, kasih minyak. Dia tak kasih minyaknya, aku bawa. Atau mau kayak kemana-mana, anak saya itu nggak boleh saya dicek apa. Pas pandemi loh Pak, pas rapat di mana namanya hotel itu, apa harus keluar? Kalau nggak keluar, kalau nggak keluar saya jemput. Jemput kasih ini. Nggak bisa, kalian beri dia kan. Atau besar, kasih gini kan hotel itu. Nah gitu ya. Jadi ini penting ini rumusan masalah penting ya. Jadi ini adalah kasus Pak. Jadi ini ya rincianan banyak ya. Nah ini contoh yang kedua ini. Nah ini Pak Ciroto angin lagi. State of the art novelty. Nah itu. Jadi mana hal-hal yang baru, yang penting di dalam apa artikel isi ulang penelitian apa Mbak Fida? Bisa apa? Oh bisa apa? Isi ulang penelitian apa? Nah, artinya begini, ngajar penelitian siapa? Bisa apa? Nah, bisa. Kasih tugas untuk review artikel berapa? Mas coba. Minimal kalau S1 itu 50. Mengapa 50? Ya coba, kapan coba? Sebabnya juga BTE. Nulis Sinta itu. Ya, nulis Sinta itu adalah daftar pustakanya minimal 25. Ya kan? Nulis fokus minimal 43 daftar pustakanya. KTE juga nulis kok daftar pustakanya 6. Masuk itu ya. Masuk. Nah ini penting ini Mbak Risa. Ini penting ini ya. Jadi rasa nanti nol PPT saya nyari dosennya aja. Tapi yang penting suruh mereview. Reviewnya harus angin-angin. Buatkan template. Kalau Pak Temu kalau ngajar tak buatkan template apa? Reviewnya apa? Artikel pertama
Itu seperti daftar pusakanya Mbak Risa. Suruh tulis aja penulisnya siapa, judulnya apa dan seterusnya. Itu ya formulir. Terus nanti baru apa namanya? Berikutnya apa lagi? Ringkasannya apa? Metodenya apa? Sampai daftar pustakanya berapa? Pak Tomo sudah buat teknik, tapi lupa Pak Tomo. Ada banyak. Ya, nanti kalau sebentar nanti akan kasih ya. Pokoknya dicatat aja Mbak Vida. Mbak guru besar minta apa? Bilang Pak Tomo ya. Itu Mbak Vida kan harus guru besar itu. Ya. Nanti Mbak Vida guru besar orangnya lagi. Mau nek setor ke Jakarta, nek kompetisi yang di Jakarta, nanti bilang Pak Tomo. Pak Tomo yuri tentok sana nanti. Yuri sana tentok kan. Barang kalau kangelan, kalau TP us ngetan apa? Demikian tadi diskusi, tapi sebelum saya tutup saya akan memberikan satu dua kalimat ya Prof untuk kameramen Pak. Itu beda. Video Prof. Oh video. Sudah dari tadi di video. Oh iya. Pasti video. Nah aku sih mau tulis salah siji wae ora. Ketika kita itu 50% presentasi perkuliahannya harus ber-PJBL dan juga JBL. PJBL itu bisa berkelompok, harus berkelompok, kalau JBL itu individu. Lalu terakhir, apa ya, quote dari Prof, kita pihak swasta kalau tidak setiap saat berbenah diri, cepat atau lambat ditinggalkan masyarakat. Iya Prof. Jadi kita harus senantiasa berinovasi. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan perkuliahan kita dengan terus berinovasi. Tepuk tangan untuk Prof. Sultan yang sudah memberikan apa ya, sudah sangat banyak. Selain materi juga banyak pengalaman dan juga informasi. Baik, demikian acara utama atau acara inti pada pelatihan kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan di sana sini. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya